Manajemen adalah ilmu atau seni yang mempelajari tentang cara merencanakan, mengkoordinasikan, mengorganisasikan, serta mengontrol sumber daya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Ilmu ini telah ditemukan dan dilaksanakan sejak sangat lama. Bahkan para ahli mengatakan bahwa tidak diketahui secara tepat kapan manajemen mulai muncul. Namun para ahli sepakat bahwa apapun sebutannya, pada zaman itu manajemen telah digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu. Sejarah ilmu manajemen. Praktik manajemen sejatinya telah dilakukan sejak manusia belum mengenal ilmu itu secara resmi. Contohnya pembangunan piramida di Mesir. Pembangunan piramida pertama di Mesir dilakukan pada tahun 2630 sampai 2611 SM, melibatkan ratusan ribu pekerja dan memakan waktu sampai sekitar 20 tahun. Proses pembangunan piramida ini tentu melibatkan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan kontrol. Tentu saja mereka memiliki pemimpin dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengatur pekerjaan agar dapat selesai sesuai target. Apapun sebutan pada masa itu, kegiatan tersebut merupakan praktik ilmu manajemen. Pemikiran awal yang mendasari ilmu manajemen. Pemikiran awal mengenai ilmu manajemen tercetus setelah dua peristiwa yang terjadi sebelum abad ke-20. Yang pertama, ketika Adam Smith, seorang filsuf yang juga mempelopori ilmu ekonomi modern, menerbitkan sebuah buku berjudul The Wealth of Nations. Dalam buku ini, Adam Smith mengemukakan hasil penelitian terhadap kerja sebuah pabrik peniti. Adam Smith menyatakan bahwa pembagian kerja yang baik antar pekerja dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan dibandingkan jika semua pekerja melakukan pekerjaan mereka sendiri-sendiri. Kemudian revolusi industri di Britania muncul menyebabkan produksi barang yang biasanya dilakukan di rumah mulai dilakukan di pabrik dengan teknologi-teknologi yang memudahkan pekerjaan. Sebuah industri membutuhkan sistem kerja yang baik untuk mengatur sumber daya yang dimiliki agar produksinya berjalan dengan lancar. Sejak saat itu, ilmu manajemen pun mulai dikembangkan. Di bagian ini, sejarah perkembangan manajemen mulai dari era manajemen ilmiah, era manusia sosial, dengan era modern. Yang pertama, sejarah perkembangan manajemen di era manajemen ilmiah. Kelahiran manajemen sebagai ilmu diawali dengan hasil pemikiran Frederick Winslow Taylor yang dituangkan dalam bukunya Principles of Scientific Management pada tahun 1911. Taylor menjelaskan secara terperinci bagaimana manajemen merupakan metode yang ilmiah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Setelah teori Taylor muncul, para ahli manajemen kemudian mulai memberikan banyak ide mengenai metode-metode lain. Henrik Gehn mengemukakan ide agar seorang pemimpin memberikan edukasi yang layak kepada pekerjanya untuk sistem kerja yang lebih baik. Ia juga membuat sebuah grafik yang dinamakan Gantt chart yang digunakan untuk merancang dan mengontrol pekerjaan. Kemudian sepanjang suami istri bernama Frank dan Lillian Gilbert menciptakan sebuah alat bernama Micromotion yang merupakan alat untuk mencatat gerakan para pekerja ketika melakukan suatu proses. Seorang industriawan dari Prancis, Henrik Fayol, kemudian mencetuskan gagasannya mengenai 5 fungsi manajemen yang masih digunakan dalam teori dasar manajemen sampai saat ini. 5 fungsi tersebut yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemerintahan, pengordinasian, dan pengendalian. Gagasan-gagasan lain kembali bermunculan, misalnya birokrasi ideal dalam suatu organisasi, kemudian dicetuskan oleh Max Weber, kemudian disusul oleh ilmu tentang riset operasi yang digagaskan oleh Patrick Belkett, serta buku manajemen terapan yang ditulis oleh Peter F. Drucker. Yang kedua, sejarah perkembangan manajemen di era manusia sosial. Era manusia sosial merupakan masa ketika para ahli melakukan eksperimen yang sifatnya sosial untuk mengetahui bagaimana tenaga kerja dapat bekerja dengan baik. Dalam bukunya yang berjudul Creative Experience yang tercipta pada tahun 1924, Mary Parker Follett berpendapat bahwa tujuan organisasi harus terintegrasi dengan tujuan individu. Masih dalam telaah perbedaan motif organisasi dengan motif individu, Keister Barner menerbitkan bukunya yang berjudul The Function of Executive pada tahun 1938. Gagasan Barnard adalah bahwa sistem dalam suatu organisasi harus menjadikan komunikasi, tujuan, dan kerjasama sebagai elemen yang penting dan universal. Dan yang ketiga, sejarah perkembangan manajemen di era modern. Era ini diawali dengan lahirnya konsep manajemen kualitas total pada awal abad ke-20 oleh W. Edward Deming dan Joseph Juran. Deming menyatakan bahwa penurunan kualitas suatu produksi disebabkan oleh sistem, bukan karena kesalahan pekerja. Menurut Deming, peningkatan kualitas akan menyebabkan reaksi berantai, yaitu berkurangnya biaya untuk perbaikan, meningkatnya produktivitas, meningkatnya pangsa pasar, meningkatnya keuntungan industri, dan bertambahnya jumlah pekerjaan. Teori manajemen ada banyak, dan dalam berbagai aliran, seorang manajemen dituntut untuk mampu mempelajari bermacam-macam teori dan metode yang ada untuk menentukan mana yang dapat digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu.
Dari penjelasan-penjelasan mengenai sejarah perkembangan manajemen, dapat kita mengambil kesimpulan bahwa sejarah perkembangan manajemen telah menunjukkan berbagai transformasi dan inovasi dalam bidang ini. Dalam perkembangannya, manajemen telah mengalami perubahan dari sistem manual menjadi sistem digital yang terintegrasi dengan teknologi. Perkembangan manajemen ini juga dapat dilihat dari beberapa contoh sejarah yang membuktikan bahwa ilmu manajemen sudah ada sejak dahulu. Misalnya bangunan piramida di Mesir yang dibangun dengan kerjasama antara manajer dan tenaga kerja untuk mencapai tujuan bersama. Dalam bidang manajemen juga terdapat berbagai teori dan pendekatan yang telah berkembang seiring waktu. Beberapa teori yang terkenal antara lain teori manajemen kuno, teori klasik, teori perilaku, dan teori hubungan manusia atau neoklasik. Dalam perkembangannya, manajemen juga mengalami evolusi teori dan pendekatan. Beberapa pendekatan yang telah berkembang antara lain pendekatan klasik, pendekatan ilmiah, dan pendekatan sistem. Dengan demikian, kesimpulan dari sejarah perkembangan manajemen adalah bahwa manajemen telah mengalami berbagai transformasi dan inovasi dari sistem manual menjadi sistem digital yang terintegrasi dengan teknologi. Selain itu, ilmu manajemen sudah ada sejak dahulu dan telah mengalami perkembangan mulai berbagai teori dan pendekatan yang berkembang seiring waktu. Sekian dari pemaparan materi saya Flora Yenglina Barubangun, pamit undur diri dan saya mengucapkan sekian dan terima kasih.